Beragam spesies flora dan fauna di kawasan ekuator lebih banyak dibandingkan kawasan lain di bumi, sebab daerah tropika mempunyai kondisi lingkungan yang relatif paling sesuai untuk mendukung kehidupan makhluk hidup pada umumnya. Baik ya, ini materi bisa masuk ke materi lingkungan hidup yang kita pelajari di kelas 10, 11 ya, atau juga ini bisa juga masuk ke pembahasan tentang flora dan fauna ya, materi yang juga kita pelajari juga di kelas 11 ya, atau kemudian biosfer ya, lapisan kehidupan. Namun kemudian ini sebuah soal yang menanyakan tentang pernyataan atau statement yang mengandalkan tentang informasi ya dan analisa, sehingga sekali lagi dengan tipe soal analisa dan informasi kita tidak bisa mendapatkan jawabannya secara langsung di teks-teks buku-buku pelajaran. Jadi kita harus kaya dengan informasi dan tidak terlalu banyak teori yang bisa diterapkan di tipe-tipe soal seperti ini. Maka coba kita tengok ya, ragam spesies flora dan fauna di kawasan ekuator. Apa itu kawasan ekuator? Ini kawasan Khatulistiwa ya, Khatulistiwa. Nah, maka kemudian paling teorinya kita hanya bicara adalah kenapa kemudian atau seperti apa sih kawasan Khatulistiwa. Maka ciri-ciri kawasan Khatulistiwa itu adalah ciri-ciri yang banyak air ya, karena curah hujan sama panasnya itu seimbang ya, banyak air, sering turun hujan, sama kemudian punya panas yang cukup ya, panas yang cukup. Jadi tidak terlalu panas tapi juga tidak terlalu dingin, kurang lebih seperti itu. Lalu kemudian di satu sisi dia juga memiliki banyak hutan-hutan ya, banyak hutan-hutan, terutama hutan-hutan yang besar gitu kan, pohon-pohonnya besar sehingga membentuk kanopi gitu ya, Khatulistiwa. Dan kemudian yang ketiga ini ada di lintang tengah bumi ya, ada di lintang tengah bumi karena Khatulistiwa sendiri itu adalah nanti akan memunculkan iklim tropis ya, akan memunculkan iklim tropis, jadi cuma dua musim. Nah, apakah kemudian lebih banyak ya jika dibandingkan kawasan lain? Karena kawasan lain selain tropis seperti yang kita ketahui, kalau ini bumi maka kemudian dibagi jadi 4 ya, baik utara ataupun selatan. Ini utara, ini selatan. Di sini adalah tropis, lalu kemudian sini subtropis, di sini iklim sedang, ya, kemudian yang paling atas ini iklim dingin. Begitupun yang bawah bagian selatan juga sama, ini subtropis dan ini kemudian iklim sedang dan ini iklim dingin, kurang lebih gitu. Nah, Khatulistiwa ada di tengah hingga tropis. Jika dibandingkan dengan wilayah iklim lain maka jelas ini betul pernyataannya karena ragam spesiesnya lebih banyak, dan alasannya juga betul, sudah mendukung sehingga kita bisa menjawab soal ini. Kenapa kemudian tropis itu banyak? Karena kondisi lingkungannya relatif paling sesuai mendukung kehidupan makhluk hidup yang ada pada umumnya, terutama di air ya gitu. Dengan wilayah Khatulistiwa yang kaya dengan air, maka kemudian tumbuhan, tadi juga hutan-hutannya banyak, tumbuhan-tumbuhan itu banyak dan juga lebat, maka kemudian dengan banyaknya tumbuhan dan juga lebatnya hutan, maka kemudian ini akan mengundang hewan-hewan untuk datang dan kemudian ya semacam beranak pinak, lalu kemudian memperkaya apa yang ada di wilayah tropika. Maka sering disebut terutama juga nanti hutan-hutan besar ini adalah sebuah kawasan biodiversity atau kemudian keragaman makhluk hidupnya sangat besar ya di kawasan hutan tropis ini, hutan hujan tropis terutama. Maka kemudian ini betul ya, kita bisa menjawab untuk soal ini pernyataan dan alasan betul serta saling berhubungan satu sama lain. Pesisir timur Sumatera lebih beresiko terlanda bencana tsunami dibanding pesisir barat Sumatera, sebab daratan pesisir timur Sumatera sebagian besar berupa dataran rendah dan rawa-rawa. Baik, ini tipe soal yang mengandalkan tentang informasi ya, pengetahuan kita terkait Pulau Sumatera, walaupun memang ini di beberapa buku teks bisa dicari pernyataannya untuk mendapatkan jawabannya di buku-buku teks. Terutama ini bisa kita tengok di materi tentang kondisi bumi ya, bisa juga kita ambil ini di materi litosfer ya, terutama ini kita pelajari di kelas 10 ya. Tapi secara umum kita harus memiliki pengetahuan tentang Pulau Sumatera ya, terutama juga ini bisa dikaitkan juga dengan bab mitigasi bencana yang dipelajari di kelas 11 ya, karena kaitannya dengan
tsunami. Jadi lintas sebab juga. Nah, overall secara umum kalau kita gambar kasar saja Pulau Sumatera seperti ini gitu kan. Nah, di sini sebut pesisir timur. Timur mana? Kalau timur ya arah mata angin kita tengok di sini, timur kan sebelah sini, barat sebelah sini gitu kan. Jadi pesisir timur Sumatera, jadi yang sebelah sini ya, sebelah sini timur lebih beresiko terlanda bencana tsunami dibanding pesisir barat. Nah, apakah ini salah atau betul? Ini salah. Kenapa? Karena secara teoritis sekali lagi bisa kita dapatkan di beberapa buku teks seperti ini, pesisir barat yang lebih rentan terlanda bencana tsunami karena di bagian barat ini adalah titik pertemuan dua lempeng, yaitu lempeng Eurasia dengan lempeng Australia gitu kan, sehingga menyebabkan riskan terjadinya tsunami karena terjadinya pertemuan lempeng yang menyebabkan gempa tektonik gitu kan. Jadi kalau kita melihat ini kawasan-kawasan Sumber yang sering itu, lalu kemudian Aceh, lalu kemudian Sumber, lalu kemudian Bengkulu, itu adalah wilayah-wilayah yang riskan terlanda dengan bencana tsunami dibandingkan wilayah timur seperti Medan, Jambi, lalu kemudian Palembang dan Lampung. Itu jarang ya, itu jarang sekali terkena tsunami, atau bahkan belum pernah ada kabar yang terkena tsunami sehingga tidak terkena tsunami. Nah, informasi selanjutnya adalah bagian timur ini adalah bagian yang dilewati oleh pegunungan Bukit Barisan. Jadi bukan berarti tidak aman dari bencana, tapi kalaupun ada dia gempanya gempa vulkanik yang cenderung tidak diikuti juga oleh bencana tsunami, karena yang ditanya di sini adalah tsunami. Nah, terus karena dia berupa pegunungan, banyak juga di daerahnya itu adalah dataran rendah, dan terutama kalau mengikuti pemberitaan ya kita akan mengetahui terutama daerah Palembang, daerah Jambi itu adalah daerah rawa-rawa, sehingga kemudian dari sini kita bisa mengetahui alasannya menjadi tepat gitu kan, bahwasanya daratan pesisir timur Sumatera sebagian besar berupa dataran rendah dan rawa-rawa, sebagian besar ya, terutama di sebelah timurnya ini adalah wilayah rawa-rawa, sehingga tidak lebih rentan tsunami gitu kan. Jadi yang lebih rentan B. Jadi karena pernyataannya salah, alasannya betul, kita menjawab ini D. Faktor penarik yang menyebabkan terjadinya perpindahan penduduk dari kota ke desa adalah, baik ya, ini materi tentang interaksi desa kota, materi yang sudah kita pelajari di kelas 12. Ya, agak teoritis sedikit, walaupun kemudian pilihan 1, 2, 3, 4-nya ini redaksional ya. Baik, ini kita cerita tentang bahwasanya antara interaksi desa dan kota itu ada faktor penarik dan juga ada faktor pendorong ya. Apa itu faktor penarik dan apa itu faktor pendorong? Ini menunjukkan bahwasanya ada orang desa pergi ke kota atau yang nanti kita sebut sebagai urbanisasi. Ada juga nanti orang kota yang pergi ke desa atau yang nanti kita sebut sebagai ruralisasi ya. Nah, apa kemudian pembeda faktor penarik dan pendorong? Bahwasanya faktor penarik ini datang dari kota. Apa sih yang ada di kota sehingga membuat masyarakat desa pergi ke kota, atau faktor pendorong ini yang muncul dari desa? Apa sih yang kurang di desa ya, faktor pendorong yang kurang di desa sehingga mengakibatkan orang desa pergi ke kota? Apa sih yang menarik di kota sehingga membuat orang desa pergi ke kota, atau sama-sama intinya pergi ke kota pada dasarnya, cuman ini adalah kekurangan desa ya, kekurangan desa, lalu kemudian ini adalah kelebihan kota. Misal kalau kita tengok lengkapnya fasilitas, itu adalah faktor penarik karena fasilitas itu ada di kota. Atau misal kita ambil lagi yang lain ya, dan lain-lain. Misal kita ambil kurangnya lapangan kerja, itu namanya faktor pendorong karena lapangan kerja itu kurang di desa gitu kan, sehingga membuat orang desa pergi ke kota dan lain-lainnya. Redaksinya bisa kemana-mana, tapi logikanya seperti tadi. Sekali lagi, faktor penarik itu apa yang ditawarkan kota, sedangkan faktor pendorong itu apa yang kurang dari desa. Nah, tapi soalnya menarik. Kenapa? Karena dia bilang faktor penarik, tapi yang menyebabkan terjadinya perpindahan dari kota ke desa ya, jadi justru ruralisasi gitu kan, dia tidak bicara urbanisasi, karena penarik dan pendorong ini sebenarnya nanti kaitannya dengan
urbanisasi, tapi ini bicara ruralisasi. Ini mudah saja menjawabnya pakai logika. Seandainya kita orang kota kembali ke desa, maka apa yang menyebabkan kita ke desa? Harga tanah yang murah, jelas, karena di kota sudah tinggi. Lebih nyaman, iya, karena lebih tenang gitu kan. Jadi kita juga dapatkan apalagi ikatan kekeluargaan yang tinggi, dan keamanan kita lebih terjamin jika dibandingkan dengan kota yang lebih riskan ya, karena terjadi banyak kriminalitas. Karena semuanya masuk, maka kita bisa menjawab ini E. Secara geografis, garis lintang pada peta dunia dapat digunakan untuk menunjukkan. Baik ya, ini materinya lintas materi. Ini bisa kita ambil materinya di dasar-dasar geografi di kelas 10. Kita juga bisa dapatkan ini materi ini di posisi Indonesia, belajar di kelas 11, atau kita juga bisa dapatkan ini materi di kelas 12 ya, dan juga kelas 10 tentang pemetaan. Secara umum ini materi teoritis, jadi bisa kita dapatkan jawabannya di buku-buku teks kita, bahwasanya peta itu terdapat 3 garis ya, terdapat 3 garis di peta. Yang pertama ada namanya garis tepi. Kalau kita lihat peta, gambaran muka bumi yang ada di bidang datar 2 dimensi, garis tepi itu untuk merapikan peta gitu ya. Jadi kalau kita tengok seperti ini ya, lalu kemudian ada peta, nah ini adalah garis tepi ya, untuk kemudian menggambarkan peta agar terlihat lebih rapi. Nah, yang kedua itu adalah ada namanya garis lintang, dan yang ketiga ada namanya garis bujur ya, garis bujur. Apa itu garis lintang? Ini adalah garis melintang ya, dari timur ke barat. Jadi seperti ini ya, dari timur ke barat yang membagi bumi menjadi 2, yaitu utara dan selatan. Sedangkan garis bujur ini adalah garis yang secara vertikal gitu ya, garis yang secara vertikal dari utara ke selatan yang membagi bumi menjadi bumi bagian barat dan juga nanti bumi bagian timur. Ya, secara konseptual ini dibagi bahwasanya kalau ini tadi fungsi garis tepi adalah untuk memperapi peta, maka garis lintang ini untuk menunjukkan koordinat, yang menunjukkan koordinat berupa garis lintang untuk menunjukkan tentang iklim dan musim, atau kita cerita tentang cuaca. Maka jawabannya ada di 2 dan 4 ya, 2 dan 4 itu C. Nah, sedangkan untuk garis bujur musim dan cuaca ya, musim dan cuaca bagaimana untuk perbedaan yang menunjukkan. Jadi dia perbedaan 2 dan 4, bukan perubahan ya, bukan perubahan cuaca ya, bukan perubahan tapi perbedaan, lebih seperti itu. Nah, sedangkan kalau garis bujur ini menunjukkan adanya perbedaan, ini juga sama ya, perbedaan tadi, jangan hati-hati membacanya, perbedaan waktu ya, ini menunjukkan perbedaan waktu di nomor 3. Jadi sekali lagi jawaban kita C. Pengendalian eksploitasi sumber daya alam tak terbarukan di Indonesia perlu digalakkan karena baik ini tentang materinya pengelolaan sumber daya alam ya, materi yang bisa kita pelajari, udah kita pelajari di kelas 11 ya. Kita cerita ini tentang unrenewable ya, unrenewable bahasa lainnya itu tidak dapat diperbaharui ya, sumber daya alamnya tidak bisa diperbaharui karena jumlahnya sedikit dan sulit ya, kurang lebih seperti itu. Ini tapi tipe soal analisa, bukan tipe soal hafalan gitu kan. Jadi kita harus memahami, harus menghubungkan apa yang diinginkan soal dengan pilihan jawaban dan menggunakan logika ya, pemikiran. Nah, kita tengok bahwasanya sumber daya alam itu digunakan untuk kebutuhan, memenuhi kebutuhan hidup manusia sehingga bisa dieksploitasi. Tapi ada yang unrenewable, yang tidak dapat diperbaharui, misalnya minyak bumi ya, ini tambang ya, ini minyak batu bara, minyak bumi, gas, lalu kemudian mineral dan logam ya. Ini adalah salah satu dari 2 contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui karena jumlahnya terbatas juga gitu kan. Tapi tetap digunakan, tetap dieksploitasi. Nah, tapi harus dikendalikan, pengendalian. Kenapa harus dikendalikannya? Karena jumlahnya terbatas ya, maka satu masuk, jumlahnya terbatas. Nah, dia terbatas kenapa? Karena dia pembentukannya berlangsung
berlangsung lama gitu kan. Jadi 1 dan 3 masuk. Bagaimana dengan 2? Apakah masuk? 2 juga bisa dikategorikan masuk. Kenapa? Karena unrenewable ini tidak ada di semua tempat, terbatas di beberapa tempat tertentu sehingga harus saling atau harus bisa dibagi agar mampu memenuhi tempat-tempat atau wilayah-wilayah yang membutuhkan. Jadi sebarannya tidak merata. Logikanya seperti itu. Termasuk juga harus diantisipasi untuk pertumbuhan kebutuhan. Jadi tidak langsung dihabiskan karena siapa tahu nanti suatu saat akan dibutuhkan. Maka kemudian harus dijaga ya, harus dijaga kelestariannya, kurang lebih seperti itu ya. Sehingga kalau bisa juga khusus untuk tambang juga harus dicari yang lainnya berupa green energy atau energi alternatif ya. Jadi secara umum karena memang soalnya logika, kita menggunakan logika kita untuk menganalisa ya seperti apa. Namun secara teoritis kenapa dia harus dijaga unrenewable, karena dia terbatas dan berlangsung lama. Tapi 2 bisa dan 4 bisa kita masukkan karena memang dimasukkan juga kemudian sebagai hal yang bisa dimasukkan ke dalam pengelolaan sumber daya alam yang unrenewable.